Halo Bapak Ignatius dan teman-teman sekalian. Saya perwakilan dari kelompok 8 akan membahas contoh kasus siklus penggajian dan manajemen sumber daya manusia PT Garuda Indonesia Tbk. Sebelum membahas kasus tersebut, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok. Yang pertama, Natalia Dewi Puspitaningrum NIM 1921141137. Yang kedua, Dewa Ayu Putu 1921141150. Yang ketiga, saya sendiri Loloroka Agatha Hasugian 1921141154. Dan yang terakhir, Yohana Paserutolo NIM 1921141164. Sistem Manajemen SDM dan Penggajian. Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia atau penggajian terdiri dari dua subsistem yang saling berhubungan tapi terpisah. Manajemen SDM dan penggajian mencatat dan mengelola data mengenai aktivitas perekrutan, pelatihan, penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai. Sistem MSDM atau penggajian harus didesain untuk mematuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenagakerjaan. Selain itu, pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah kelebihan dalam pembayaran pegawai karena data waktu dan kehadiran yang tidak valid atau disajikan lebih, dan membayar cek gaji ke pegawai fiktif. Kedua ancaman ini dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat. Secara spesifik dapat membuat fungsi-fungsi berikut yang dijalankan oleh individu yang berbeda. Yang pertama, mengotorisasi dan membuat perubahan terhadap file induk penggajian untuk kegiatan seperti perekrutan, pemecatan, dan kenaikan gaji. Yang kedua, mencatat dan memverifikasi waktu kerja pegawai. Ketiga, menyiapkan cek gaji. Keempat, mendistribusikan cek gaji. Yang kelima, merekonsiliasi rekening bank penggajian. Sejarah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan maskapai pertama dan terbesar yang ada di Indonesia. Dengan tujuan untuk melayani, Garuda Indonesia juga memiliki slogan The Airline of Indonesia. Nama Garuda Indonesia terinspirasi dari burung dari Dewa Wisnu dalam legenda pewayangan, yaitu Garuda. Penerbangan komersial pertama yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan pada 26 Januari 1949 yang menjadi hari jadi Garuda Indonesia. Dengan pesawat DC-3 Dakota dengan registrasi R1001 dari Kalkuta ke Rangon dan diberi nama Indonesian Airways. Pada tanggal 28 Desember 1949 pertama kalinya pesawat Garuda dicat dengan logo Garuda Indonesia. Garuda Indonesian Airways. Pesawat tipe Douglas DC-3 dengan nomor registrasi PK-DPD yang pada saat itu terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta untuk menjemput Presiden Soekarno. Sejak Juni 2007, maskapai Garuda Indonesia bersama dengan maskapai Indonesia lainnya dilarang menerbangi rute Eropa dengan alasan keselamatan. Namun pada tahun 2009 larangan tersebut dicabut. Pada tahun 2008 Garuda Indonesia mendapat sertifikat IATA Operational Safety Audit dari IATA, yang berarti Garuda Indonesia telah sepenuhnya memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional. Garuda Indonesia masuk dalam daftar maskapai bintang 4 dari Skytrax, yang berarti memiliki kinerja dan pelayanan yang bagus. Garuda Indonesia akan bergabung dengan aliansi penerbangan SkyTeam pada tahun 2014. Pada tahun 2012, Garuda Indonesia mendapat penghargaan Best International Airline di antara maskapai-maskapai kelas dunia lainnya. Dengan 91% penumpang menyatakan sangat puas dengan pelayanan maskapai Garuda.
Garuda Indonesia juga merupakan sponsor SEA Games 2011 dan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Liverpool FC Inggris. Tahun 2013, Garuda Indonesia mendapatkan penghargaan World Best Economic Class dan World Best Economic Seat Class. Garuda Indonesia menempati posisi ke-8 sebagai maskapai penerbangan terbaik versi Skytrax pada bulan Agustus. Permasalahan. Pilot-pilot PT Garuda Indonesia Tbk di bawah Asosiasi Pilot Garuda atau APG melakukan aksi mogok pada tahun 2011 karena gaji yang diterima lebih kecil daripada gaji pilot asing yang dikontrak manajemen Garuda Indonesia. Direktur Operasi Garuda Indonesia, Ari Sapari, mengatakan manajemen Garuda akan memenuhi tuntutan para pilot yang meminta penyesuaian gaji dengan pilot asing yang dipekerjakan di Garuda. Manajemen Garuda Indonesia lalu mengeluarkan ilustrasi simulasi penggajian penerbangan Garuda. Dalam ilustrasi itu disebut penerbangan lokal mendapatkan gaji per bulannya 47.700.000, sedangkan penerbangan asing 8.100 US dollar, setara dengan 68.800.000 per bulan. Flight allowance yang diterima penerbang lokal yaitu 10 juta dengan asumsi 60 jam terbang, sedangkan penerbang asing tidak mendapatkan karena termasuk di gaji. Benefit cash seperti THR hingga insentif bonus yang diterima penerbang lokal sebesar 3,5 kali gaji per tahun atau sebesar 13,9 juta per bulan. Sedangkan penerbang asing sama sekali tidak mendapatkannya. Sementara total uang yang diterima bagi penerbang lokal per tahun mencapai 860 juta, sedangkan penerbang asing 826 juta. Dengan demikian, selisih gaji yang bagi penerbang lokal 12,3 juta per bulan, sedangkan penerbang asing hanya 2,25 juta per bulan. Penerbang lokal tidak mendapatkan housing allowance, sedangkan penerbang asing mendapatkannya sebesar 1.200 atau 1.200 US dollar atau setara dengan 10 juta per bulan. Pilot lokal mendapat medical allowance, personal accident insurance, loss of flying license, iuran pensiun, jam sostek, kesehatan pensiun, penghargaan pensiun, sedangkan pilot asing tidak. Saat ini, Garuda Indonesia memperkerjakan sebanyak 43 pilot kontrak dan 34 diantaranya pilot asing. Sebanyak 36 di antara 43 kontrak tersebut akan berakhir masa kerjanya pada Oktober hingga November 2011 dan sisanya 7 pilot akan berakhir pada bulan Februari 2012. Status pilot asing di Garuda hanya bersifat kontrak dengan perjanjian kerja selama 12 bulan. Selama masa kerja tersebut, pilot asing tersebut menerima pendapatan dalam mata uang dolar Amerika Serikat. PT Garuda Indonesia Tbk mengklaim jumlah gaji yang didapatkan oleh pilot-pilot lokal lebih besar ketimbang gaji pilot asing yang dikontraknya. Dalam sebulan, gaji pilot lokal mencapai 71 juta rupiah, sementara pilot asing 68 juta rupiah per bulan. Ilustrasi simulasi penggajian penerbangan Garuda Indonesia. Gaji penerbang lokal 47.700.000 per bulan. Penerbangan asing 8.100 US dollar atau setara dengan 68.800.000 rupiah per bulan. Flight allowance penerbang lokal
10 juta rupiah, asumsi 60 jam terbang. Penerbang asing tidak dapat karena termasuk digaji. Produksi 80 jam terbang. Benefit cash seperti TT, THR, insentif bonus. Penerbang lokal 3,5 kali gaji tahun atau sekitar 13.900.000 per bulan. Penerbang asing tidak ada. Total penerimaan per bulan penerbang lokal 71 juta rupiah. Penerbang asing 68.800. Total penerimaan per tahun penerbang lokal 860 juta, penerbang asing 826 juta. Benefit non-cash seperti benefit allowance, personal accident assurance, loss of flying, iuran pensiun, jam sostek, kesehatan, pensiun, penghargaan masa kerja 20 tahun, penghargaan pensiun. Penerbang lokal mendapat 12.300.000 per bulan. Sedangkan penerbang asing 2.250.000 per bulan. Housing allowance penerbang lokal tidak dapat, sedangkan penerbang asing dapat sekitar 1.200 US dollar atau setara dengan 10 juta rupiah. Namun Direktur Operasional Garuda Indonesia Aris Safari memaparkan bahwa status pilot asing yang bersifat kontrak membuat fasilitas maupun gaji yang diterima berbeda dengan pilot lokal sebagai karyawan tetap. Lagi pula kata dia, Garuda sudah menaikkan gaji pilot 2 kali sejak 2003. Adapun kapten pilot lokal yang sama-sama bekerja pada tahun pertama mendapat gaji total 43 juta. Gaji pilot asing itu setara dengan pilot lokal yang sudah punya masa kerja 20 tahun. Diskriminasi upah ini terjadi karena Garuda menggunakan standar internasional ketika mengontrak pilot asing, sementara untuk pilot lokal tidak digunakan standar itu. Salah satu penyebab terjadinya aksi mogok itu karena selama ini telah terjadi sikap diskriminasi yang dilakukan manajemen Garuda Indonesia terkait soal pendapatan antara pilot lokal dan pilot asing yang menyebabkan kesenjangan di antara mereka. Selain itu, harus terus bertambahnya jumlah pesawat tidak diimbangi dengan jumlah penerbang yang memadai menyebabkan sangat padatnya jadwal terbang bagi pilot. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelelahan yang kemudian dapat membahayakan keselamatan penerbang. Penanggulangan dampak masalah. Untuk mengatasi jadwal penerbangan yang terganggu, Direktur Operasional Garuda Indonesia Aris Safari mengatakan Garuda Indonesia akan menyiapkan para penerbang yang selama ini bertugas sebagai instruktur dan tergabung dalam struktur manajemen sebagai salah satu upaya antisipatif agar jadwal penerbang berlangsung normal. Garuda menggabungkan beberapa penerbangan karena tujuan yang sama dan waktu yang relatif berdekatan, seperti penerbangan ke Medan, Denpasar, dan Palembang. Ada pula yang mengalihkan calon penumpang ke pesawat maskapai lainnya seperti di Yogyakarta. Ya, kemudian penyelesaian masalahnya. Manajemen Garuda akhirnya menyetujui usulan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea untuk mengalokasikan dana sebesar 35% dari pos gaji untuk memperbaiki sistem penggajian para pilot. Persetujuan tersebut disampaikan Deputi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara BUMN bidang logistik dan pariwisata Ferdinand Nainggolan. Pernyataan setuju tersebut disampaikan Ferdinand di depan para wartawan setelah melakukan pertemuan dengan para direksi dan perwakilan 10 forum pekerja yang ada di lingkungan maskapai penerbangan Garuda, yaitu Serikat Karyawan Garuda atau Sekarga, Forum Komunikasi Teknis, Ikatan Teknisi Pesawat Udara, Forum Komunikasi Garuda Aviation Training and Education, Forum Komunikasi Garuda Sentra Medica, Forum Komunikasi Sistem Informasi, Forum Komunikasi Keuangan, Ikatan Profesi Niaga,
Ikatan Awak Kabin Garuda, dan Forum Komunikasi Flight Engineer. Karyawan dan penerbang Garuda rela bila kenaikan gajinya yang semula diusulkan 27% menjadi 25%. Mereka menganggap semua posisi di Garuda itu penting. Menurut Ferdinand, karyawan dan penerbang rela menerima penurunan usulan kenaikan gaji demi kelangsungan hidup perusahaan. Karena saat itu Garuda sedang mengalami berbagai tekanan. Selain krisis keuangan akibat utang masa lalu, Garuda juga harus menanggung akibat dari penurunan jumlah penumpang internasional sebagai dampak tragedi Bali. Dengan kesepakatan tersebut, komposisi gaji minimal kopilot menjadi 6,7 juta dan maksimal 11,6 juta. Sementara gaji minimal pilot 13,47 juta dan maksimal 23,3 juta. Komposisi tersebut sedikit lebih besar dari yang diusulkan manajemen sebelumnya. Untuk gaji minimal kopilot 6,5 juta dan maksimal 11,3 juta rupiah. Sementara gaji pilot 13,1 juta, maksimal 22,7 juta. Menanggapi keputusan manajemen Garuda tersebut, anggota tim Collective Agreement Asosiasi Pilot Garuda, Nanang Ridho, mengaku lega. Meskipun begitu, Nanang menganggap keputusan manajemen tersebut baru langkah awal dari upaya para pilot Garuda untuk memperjuangkan sistem penggajian sejak 1956. Kesan belum maksimal keputusan manajemen tersebut memang wajar. Pasalnya, bila perbaikan sistem penggajian yang diusulkan APG dikabulkan dengan mengalokasikan pos gaji sebesar 39%, gaji minimal kopilot akan mencapai 6,9 juta, maksimal 11,9 juta. Sedangkan gaji pilot minimal 13,8 juta dan maksimal 24,6 juta. Sebelumnya, dalam pertemuan di kantor Menakretas Kamis 13 Februari, manajemen Garuda menolak usul Menakertrans untuk mengalokasikan 35% dari pos gaji karyawan Garuda bagi para pilot. Alasan manajemen, hal itu akan menimbulkan kecemburuan karyawan lain. Menakertrans sempat kecewa dengan penolakan itu dan menganggap alasan yang dikemukakan manajemen terlalu dicari-cari. Jacob menilai sudah sepantasnya pilot mendapatkan jatah lebih besar karena tanggung jawab mereka juga besar. Kekecewaan saat itu juga diungkapkan Presiden APG Ares Sapari. Kendati demikian, atas permintaan Menakertrans, mereka mengurungkan niat mogok yang pernah dilontarkan. Para pilot akan terbang dengan keprihatinan hingga ada keputusan pasti atas usulan perbaikan sistem gaji. Beberapa pilot bahkan sudah melirik maskapai penerbangan asing sebagai tempat berlabuh mereka. Awalnya para pilot menuntut jatah 39% dari pos gaji karyawan, tapi akhirnya menyetujui angka 35% yang diusulkan Menakertrans. Angka ini pula lah yang akhirnya disetujui manajemen. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan data yang kelompok kami kumpulkan, terbukti bahwa PT Garuda Indonesia sudah memiliki sistem manajemen SDM dan penggajian yang mendukung keberlangsungan perusahaan, walaupun membutuhkan waktu menyesuaikan siklus penggajian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.